Kalau misalkan kayunya itu lebar, jadi nanti kalau misalkan diputar-putar itu biar nyampe segini gitu. Kalau misalkan ini nanti saya buat kecil kayak segini, mesti susah ya. Mesti Oh, dipotong-potong gitu. seperti itu ya Mas. Dan untuk harga mesin ini saya jual 850.000. Iya Mas. Iya Mas. Semoga karya Saman ini bisa berkembang ke depannya. Amin. Iya. Bisa dilihat. Selain ekonomis juga dengan jual harga yang tinggi lumayan ya Mas ya. Iya iya. Jadi ini buat teman-teman yang melihat produk ini silakan mau pesan ke Mas Haikal, dan pembuatannya nggak sampai seminggu ya Mas, insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah nggak sampai seminggu. Kalau misalkan dikebut bisa sampai 3 hari sampai 4 Apa hari. pengaruh itu dengan harga Mas kalau kira-kira dikebut? Sebenarnya semua produsen itu pengen produknya itu cepat selesai. Soalnya Iya. juga mereka kan juga butuh uang gitu juga, tapi juga dari konsumen juga pengen cepet gitu. Jadi nggak ada istilahnya produsen itu, "Oh, nggak apa-apa kok mas, nggak keburu-buru kok gitu." Biasanya konsumen seperti itu. Tapi namanya produsen juga nggak bisa lama-lama, pengen juga cepet gitu. Iya, Jadi lebih diusahakan lebih cepat selama lebih ini, baik ya Mas ya. ya diusahakan selama ini pokoknya Oke. dikerjakan lebih cepat gitu lah. Oke. Tapi selama ini paling lama ya sekitar seminggu lah. Ini paling cepat Seminggu kemarin ya. saya bikin bisa sampai 2 hari satu mesin. Iya. Itu sih. Ini untuk kedepannya, langkah-langkah kedepannya, apakah produk ini saja Mas? Yang mungkin yang lain Sebenarnya saya ini memproduksi ini secara nggak sengaja sih. nggak sengaja ya. Ya, Masukan-masukan ya dari maksudnya anu. Ya. untuk kebutuhan sendiri. Kemudian kok ada yang tertarik, kemudian saya bikinkan kok laku. Terus kemudian sampai sekarang masih banyak yang minat dan sampai sekarang banyak pesanan yang belum saya kerjakan. Ini adalah alhamdulillah yang keenam. Apa namanya Mas? Mesin apa? Ini sebenarnya gaji triplek atau kita sering menyebut dengan skroso. Scroso. Ya, itu buat menggaji sejenis ukiran. Tapi ukiran tempel bukan ukiran pahat, beda. Ukiran tempel itu cuma sekedar kayu yang dipola kemudian digeragi kemudian ditempel. Tapi kalau ukiran yang pahat itu seperti ukiran di Jepara itu yang harus dipahat pakai tata seperti ini. Ini lebih mudah. Kalau ini menyingkat waktu ya Mas ya. Kalau Biasanya juga bisa dibuat apa tulisan-tulisan kayak gitu. Oh. Ini kira-kira apa Mas? Bertahan berapa apakah itu tergantung pemakaian apa gimana ya Mas ya? Saya kira semua produsen juga nggak bisa memberikan jaminan. Soalnya ini juga bukan produk pabrikan dan bahkan produk pabrikan pun juga bisa rusak gitu. HP pun yang dari pabrikan juga bisa rusak. Jadi apalagi ini kayu. Tapi tergantung. menurut saya itu tergantung perawatannya aja sih. Mungkin dari penggunanya itu harus rutin seminggu sekali, mungkin harus membuka, kemudian membersihkan, kemudian ngasih oli, kemudian kadang baut-baut. Yang mana Mas dikasih oli Mas? Ya ini di sini nanti Oh, ada. ada. Apakah dari sini nanti akan dikasih apakah gimana? Oli khusus apa gimana? Enggak sih, sebenarnya oli biasa aja, oli yang Oli buat mesin kita gitu potong ya? mesin itu bisa. Dan itu seperti itu. Jadi nanti kadang kala itu harus dibersihkan, kadang ini dari mur, baut, sekrup itu ada yang kendor itu harus dikencingin sendiri gitu. Oh, seperti itu Mas ya. Jadi bisa memotong dengan tebal. Nah, ini keunggulannya saya buat memotong kayu bisa tebal sampai 4 cm. Itu yang kebanyakan dicari sama pembeli. Mas, ini bisa dibuat gaji sampai berapa senti? Rata-rata mereka tanya seperti itu. Oh iya mas, ini bisa saya buat sampai 3 cm sampai 4 cm. Tapi semakin tebal kayu yang digaji itu semakin enggak bagus. Kadang kala kalau dilihat dari atas itu sudah sesuai garis, sesuai pola. Namun di bawah itu pasti Meleset Mas ya. meleset gitu. Itu susahnya kalau menggerji tebal. Oh, seperti itu Mas Ya. ya. Itu untuk pemotong itu besinya itu gergajinya itu apakah itu kan mestinya kan bisa ya Mas ya? Bisa kan biasanya diganti beberapa kali pakaian, Oh ya, ya kan jadi pemakai. ini oh ya oke. Ini kekuatan mata gergaji itu tergantung seberapa tebal kayu yang digergaji. Misalkan kalau cuma triplek yang cuma 3 mili itu untuk mata gergaji bisa awet banget, bisa sampai seminggu bisa. Tapi kalau yang digergaji itu sekitar 1 cm, 2 cm itu mungkin sehari pun kalau dipakai terus nggak awet kayak gitu.
Oh, Jadi kalau misalkan sampean beli lebih murah, mata kerjanya itu jangan ngecer, tapi beli langsung satu pak itu lebih murah. apakah mudah dijangkau Mas itu Ya, buat itu pembelian? di toko-toko bangunan ada kok banyak. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Ada khusus ya Mas itu ya. Kerja jam namanya itu Mas. Apa? Kerja. Iya, langsung bilang aja mata gergaji ukir triplek. Oh kayak Banyak gitu. kok. Ini mulai yang paling kecil sampai berapa mili itu ada, mulai dari 1 mili Oh 1 sampai mili ada. 3 mili ada. Untuk itu Mas, ini yang terakhir ya. Kayunya itu apakah semua kayu bisa? Apakah gimana ya Mas ya? Oh iya, Ada standar. untuk kayu ini memang untuk dasar ini memang saya cari yang agak berat dan tebal. Soalnya kenapa? Ini getarannya kalau semakin kencang semakin cepat gitu, getarannya semakin gede kayak gitu. Terus untuk mejanya aja ini nggak perlu kayu yang bagus-bagus, soalnya juga ini fungsinya cuma dibuat alas kayunya aja. Jadi cuma saya menggunakan multiplex yang 1,4 milimeter, 1 cm ya, 14 Yes. milimeter. Di sini ada kayu palet, ini yang biasanya dibuat meja-meja kafe itu kayu Oh palet ya. itu namanya. Ini kayu valet ya. Ya, kayu palet. Palet Nah, ya. ya, tapi orang-orang sering menyebut jati londo, jati Belanda kayak gitu. Kemudian ini ada multiplex yang bawah ini dasarnya kayu agatis. Dan semua semua perekatnya ini kami tidak menggunakan paku sama sekali. Jadi ini Baut ya. ya baut sama skrup. Jadi bisa dirakit ulang, bisa simpan di dalam kardus kayak gitu, bisa dirakit lagi. Oh seperti itu Mas ya. Oke Mas, seperti itu ya. Ya, Mudah-mudahan lancar. siap. Terima kasih. Makasih. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.